Pasti udah sering denger sakit DM. Banyak banget loh yang sakit ini. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Penyakit diabetes mellitus atau orang awam bilang sakit gula semakin banyak loh penderitanya, sekitar 400 juta orang di dunia. Dan 1,6 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya. Tiap tahun penderitanya ini semakin meningkat karena pola hidup orang zaman sekarang yang semakin tidak sehat. Orang mungkin berpikir bahwa sakit gula itu tidak separah sakit jantung yang meninggal mendadak. Mereka nggak tahu ya kalau sakit jantung ini salah satu pemicunya adalah sakit gula. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Jadi pada saat kita makan karbohidrat itu akan dipecah, dicerna, lalu diserap melalui usus. Dan ketika sudah diserap, dia akan meningkatkan glukosa atau gula dalam darah. Karena tingginya kadar gula ini bisa menyebabkan bermacam-macam kelainan, makanya gula darah ini harus segera diturunkan setelah makan. Yang bertugas untuk menurunkan gula darah ini adalah hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Insulin ini kerjanya memfasilitasi gula darah untuk masuk ke dalam sel supaya sel ini bisa pakai gula sebagai energi. Kalau misalnya gulanya ini berlebih dan energi yang dikeluarkan sedikit, gula ini bisa diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai cadangan makanan. Ada dua tipe diabetes mellitus. Tipe pertama, kalau insulin tidak bisa diproduksi sama sekali. Misalnya, kalau ada anak kecil yang kena infeksi virus, infeksinya sudah sembuh, tapi sistem imun anak itu bereaksi berlebihan dan menyerang pankreasnya. Karena dia kira pankreas ini virusnya. Akhirnya pankreas itu rusak dan tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau kayak gini, ya anak itu harus disuntik insulin seumur hidup. Beda dengan tipe 2 yang banyak diderita oleh orang dewasa karena gaya hidup yang tidak sehat, bukan karena infeksi atau karena takdir ya. Insulin itu butuh reseptor untuk bisa memasukkan gula atau glukosa ini ke dalam sel. Istilahnya reseptor itu adalah pintunya. Nah, kalau gulanya ini terlalu tinggi, insulinnya kan bekerja keras. Reseptornya ini juga bekerja keras, makanya lama-lama dia bisa mengalami resistensi atau kebal. Artinya reseptornya ini sudah rusak, nggak bisa masuk lagi gulanya. Nah, kalau gulanya nggak bisa masuk, nanti kan dia kadarnya tinggi dalam darah. Inilah yang namanya diabetes mellitus tipe 2 akibat adanya resistensi reseptor insulin. Dan inilah juga kenapa kalau kita terlalu banyak makanan yang manis bisa jadi sakit gula, karena reseptor insulinnya ini kerja keras sampai akhirnya dia resisten. Ingat ya, sakit DM ini banyak komplikasinya, terutama kalau gulanya nggak terkontrol. Misalnya kerusakan ginjal sampai harus cuci darah, gangguan penglihatan yang bikin kebutaan, sakit jantung, stroke, dan tersumbatnya pembuluh darah tepi. Kalau sampai pembuluh darah tepi yang sangat halus ini tersumbat, sarafnya bisa mati. Kalau sarafnya mati, dia jalan kaki jadi nggak berasa. Kalau misalnya dia nginjek paku juga nggak berasa. Akhirnya lukanya nggak terobati dan sulit sembuh. Lama-lama lukanya membusuk sampai harus diamputasi supaya infeksinya ini nggak menyebar. Paham kan seberapa ngerinya sakit DM ini? Selain itu, sakit DM ini tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol gula darahnya. Makanya bisa jadi dia akan minum obat seumur hidup, bahkan kontrol ke dokter seumur hidup. Jadi jangan mentang-mentang gula darahnya udah bagus nih, udah rendah, terus makannya sembarangan lagi, ya pasti kumat. Cara untuk menjaga kadar gula darah agar reseptor insulin ini tidak bekerja terlalu keras adalah dengan makan makanan dengan kadar indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik rendah artinya gula pada makanan itu lambat diserap oleh tubuh. Jadi reseptor insulinnya nggak terlalu keras karena lonjakan gula darahnya bertahap dan bukan mendadak tinggi. Poin penting yang banyak dilupakan oleh orang adalah olahraga. Karena olahraga ini terbukti bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi ini sangat berguna baik bagi penderita DM maupun bagi orang sehat untuk menurunkan resiko mereka menderita DM. Minimal kita olahraga ya 150 menit per minggu lah, bisa dibilang 5 kali seminggu masing-masing 30 menit. 30 menit itu gerak terus ya, nggak berhenti. Terus kenali juga 3 gejala utama DM, yaitu banyak makan karena cepat lapar tapi badannya tambah kurus, terus banyak minum dan juga banyak kencing. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatnya dengan cara DM aku.